Cerita menarik tentang Islam yang legendaris. Hari ini saya akan menceritakan kisah tragis seorang pemuda soleh yang menjadi korban dari wanita jahat yang menyamar sebagai pelacur, dan bagaimana kejahatan tersebut akhirnya mendapat balasan yang setimpal. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat yang kita tujukan kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi kita untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebarkan dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Pada suatu ketika di kota Baghdad, hiduplah seorang pemuda yang dikenal dengan ketampanan dan kebaikannya. Sejak kecil, pemuda ini telah kehilangan kedua orang tuanya, dan ia diasuh oleh seorang ulama masjid yang mengajarkannya nilai-nilai kehidupan yang baik. Ketika ia beranjak dewasa, ia mulai bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Di rumahnya, ia memelihara seekor burung beo kecil. Pemuda ini memiliki kebiasaan membaca Al-Quran di rumahnya, dan burung beo itu selalu berada di dekatnya. Lambat laun, burung beo itu mulai menghafal ayat-ayat Al-Quran dan mampu melafalkannya dengan fasih. Burung beo tersebut bisa berbicara sedikit-sedikit, dan pemuda yang taat beragama itu mengajarinya untuk selalu berkata jujur. Dia sering mengatakan bahwa Allah sangat menyukai orang-orang yang berkata jujur. Di dekat rumah pemuda tersebut, tinggal seorang wanita penggoda yang sangat cantik. Suatu hari, paman wanita penggoda itu mengatakan kepadanya bahwa seluruh desa terpesona oleh kecantikannya. Namun, ada satu pemuda yang tak pernah sekalipun melihat ke arahnya. Paman itu berkata, pemuda itu sangat baik dan terhormat. Dia hanya pergi dari masjid ke rumah dan dari rumah ke masjid. Wanita penggoda itu tidak percaya dan berkata, bagaimana mungkin? Melihat kecantikanku, pria-pria terhormat sekalipun sering melupakan kehormatan mereka dan terjebak dalam dosa. Siapa pemuda ini yang tidak tertarik padaku? Pelayan-pelayan wanita itu menyarankan, kalau Anda mau, Anda bisa mencobanya. Wanita penggoda itu pun berkata, baiklah. Wanita penggoda itu kemudian menyamar dengan mengenakan pakaian wanita terhormat dan berdiri di depan pintu masjid, menunggu pemuda itu datang agar ia bisa mencari alasan untuk menggoda dan memikatnya. Setiap kali pemuda itu datang untuk sholat, ia tidak pernah memandang wanita itu. Ia selalu menundukkan pandangannya ketika masuk dan keluar dari masjid. Hari demi hari berlalu, namun pemuda itu tidak pernah sekalipun memandang wanita penggoda itu. Suatu hari, wanita penggoda itu dengan sengaja menjatuhkan diri ke tanah. Ketika pemuda itu melihat wanita tergeletak di tanah, ia bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, siapa wanita ini? Namun, tak ada seorang pun yang mengenalnya karena wanita penggoda itu telah menyamar. Orang-orang berkata, dia sepertinya wanita dari keluarga miskin. Pemuda itu berkata, angkat dia dan bawa ke rumahku. Orang-orang pun mengangkat wanita itu dan membawanya ke rumah pemuda tersebut. Wanita itu berpikir, seranganku yang pertama berhasil. Sekarang, aku bisa dengan mudah menggoda pemuda soleh ini, dan menggoda di kesunyian malam akan lebih mudah. Ketika pemuda itu pergi ke masjid untuk sholat Isya, wanita itu menunggunya di rumah. Ketika ia kembali, pria itu bertanya, bagaimana kesehatan Anda? Wanita penggoda itu berpura-pura lemah dan menggunakan pandangannya yang menggoda untuk memikatnya. Dia mencoba berbagai cara untuk menjebak pemuda soleh itu dalam jaringannya, tetapi tidak berhasil. Merasa lelah dan frustrasi, wanita itu berbaring dan berpikir, bahkan orang tua pun akan tertarik padaku. Aku tidak tahu terbuat dari apa pemuda ini, dia tidak mengerti isyaratku. Pemuda yang taat itu kemudian bertanya, siapa yang Anda miliki di dunia ini? Di mana orang tua Anda? Di mana ruh Anda? Wanita itu menjawab, saya tidak memiliki siapa-siapa di dunia ini, dan mulai menangis. Ketika mendengar ini, pemuda itu merasa sangat sedih dan iba terhadap wanita tersebut. Pemuda itu berkata kepada wanita tersebut bahwa dia adalah seorang perempuan yang bukan mahram baginya, sehingga tidak baik baginya untuk tinggal bersamanya. Ketika wanita itu mendengar hal tersebut, dia bertanya, kalau begitu, kemana saya harus pergi? Pemuda itu berkata, Anda bisa tinggal di sini malam ini, tetapi besok pagi Anda harus pergi. Mendengar hal ini, wanita itu mulai berpikir bagaimana cara menggoda pemuda itu agar melakukan dosa. Namun, meskipun telah mencoba segala cara, dia tetap gagal dan merasa lelah. Keesokan paginya, pemuda yang soleh itu pergi berkonsultasi dengan ulama mengenai wanita yang tinggal di rumahnya. Dia merasa sangat khawatir dan bertanya,
Apa yang harus saya lakukan? Ulama tersebut berkata, jika dia tidak memiliki siapa-siapa di dunia ini dan benar-benar terlantar, maka sebaiknya kamu menikahinya. Lagi pula, suatu hari kamu harus menikah. Pemuda itu kembali ke rumah dan menyampaikan kepada wanita tersebut bahwa ulama menyarankan agar dia menikahinya. Mendengar ini, wanita itu menjadi terkejut dan takut. Dia berpikir, saya tidak berniat untuk menikah. Saya hanya ingin menjalin hubungan terlarang dengannya, bukan menjadi istrinya. Wanita itu meminta waktu untuk berpikir semalam, dan berjanji akan memberikan jawaban keesokan paginya. Sepanjang malam, wanita itu berpikir keras tentang apa yang harus dilakukan. Akhirnya, dia memutuskan untuk berpura-pura setuju. Setidaknya, saya bisa mendapatkan pemuda ini. Setelah tujuan saya tercapai, saya akan melarikan diri dari rumahnya, pikirnya. Ketika pagi tiba, wanita itu memberitahu pemuda tersebut bahwa dia siap untuk menikah. Mendengar hal ini, pemuda itu sangat bahagia. Dia merasa Allah memberinya kesempatan untuk menjadi pelindung bagi seseorang yang tidak memiliki siapa-siapa, dan dengan demikian, menyelamatkan hidup seorang wanita. Dia memanggil ulama dan melangsungkan pernikahan. Semua orang merasa senang dengan pernikahan pemuda tersebut, karena dia adalah orang yang taat beribadah kepada Allah. Beberapa hari berlalu, dan wanita itu mulai merasa bosan dengan kehidupan barunya bersama pemuda yang soleh itu. Dia berpikir, saya harus pergi dari sini. Bagaimana saya bisa tinggal di sini? Saya ingin kembali ke dunia saya yang lama, tapi saya sudah menjadi istrinya. Wanita itu mengirim pesan kepada pelayannya, meminta agar pelayan itu membantunya untuk melarikan diri. Ketika pelayan datang, dia berkata, sekarang Anda sudah menjadi istrinya. Bagaimana Anda bisa pergi dari sini? Mengapa Anda melakukan ini? Wanita itu menjawab, saya begitu terpesona dengan ketampanannya sehingga saya ingin mempermalukannya. Pemuda itu bahkan tidak pernah memandang saya. Apalagi yang bisa saya lakukan? Saya terpaksa menikah dengannya. Tapi sekarang, saya tidak menyukainya. Saya ingin pergi dari sini. Pelayan itu menyarankan agar dia meminta cerai dari pemuda tersebut. Namun, wanita itu berkata, tidak, saya tidak bisa meminta cerai darinya. Karena dia adalah orang yang sangat baik dan tidak akan pernah menceraikan saya. Saya tidak butuh orang yang begitu baik. Mengapa saya tidak membunuhnya saja? Wanita itu mulai mengenang kehidupannya di rumah bordil, di mana setiap hari orang-orang kaya datang menemuinya dan menghamburkan ribuan dinar untuknya. Dia merasa tidak bisa hidup bersama pemuda itu. Dia berkata kepada para pelayannya, bawakan saya racun supaya saya bisa membunuhnya. Ketika pelayan mendengar ini, dia mulai mencari racun. Dan setelah mendapatkan racun tersebut, wanita itu merencanakan untuk memberikan racun itu kepada suaminya pada malam hari. Ketika pemuda itu pulang ke rumah, wanita penggoda yang sekarang menjadi istrinya tampil dengan rapi dan berkata, saya akan menyiapkan makanan untuk Anda. Saat dia pergi untuk mengambil makanan, ia mencampurkan racun ke dalam makanan tersebut. Burung beo yang selalu ada di rumah itu melihat semua yang terjadi dan mulai berteriak, tolong, tolong. Pemuda yang soleh itu mendekati burung beo dan bertanya, kenapa kamu berteriak seperti ini? Burung beo kembali berteriak, tolong, tolong. Pemuda itu merasa sangat heran mendengar teriakan burung beo tersebut. Setelah makan, pemuda itu berkata kepada istrinya, saya akan tidur. Besok pagi saya harus bangun untuk sholat tahajud. Namun, ketika malam mencapai tengah malam, pemuda itu mulai merasa sakit. Ia memberitahu istrinya, perut saya sangat sakit. Rasanya seperti ada pisau yang bergerak di dalamnya. Wanita itu berkata, mungkin Anda telah memakan sesuatu yang salah. Pemuda yang soleh itu berkata, sepertinya waktu saya sudah dekat, tolong panggilkan ulama. Di hadapan istrinya, pemuda itu menderita kesakitan hingga akhirnya meninggal dunia. Namun, wanita tersebut tidak merasa iba sedikit pun. Pemuda itu mengucapkan kalimat syahadat sebelum wafat, sementara burung beo terus berteriak, tolong, tolong. Wanita itu berkata kepada burung beo, diamlah, atau aku akan mencekikmu. Wanita tersebut kemudian memanggil pelayannya dan meminta pelayan itu datang dengan segera. Ketika pelayan tiba, mereka berdua menggali lubang di halaman rumah dan mengubur jasad pemuda tersebut di sana. Dalam hati, wanita itu merasa senang karena telah terbebas dari pemuda itu dan sekarang merasa bebas. Setelah itu,
Ia kembali ke rumah bordilnya dan melanjutkan kehidupannya sebagai seorang pelacur. Allah telah memberikan kesempatan hidup kepada wanita tersebut. Jika ia mau, ia bisa bertobat dari dosa-dosanya dan menjadi wanita yang soleh seperti suaminya. Namun, ia memilih untuk menghancurkan kehidupan dunia dan akhiratnya sendiri dengan tangannya sendiri. Tidak hanya sebagai pelacur, kini ia juga telah menjadi seorang pembunuh. Saat fajar tiba, ulama memimpin sholat dan menyadari bahwa muridnya sudah beberapa hari tidak datang untuk sholat. Merasa khawatir, ulama tersebut pergi ke rumah pemuda itu dan meletuk pintunya. Namun, tidak ada jawaban. Ulama berpikir bahwa mungkin pemuda itu sedang tidur, tetapi kemudian ia juga berpikir bahwa muridnya tidak akan pernah meninggalkan sholat. Ulama itu pun kembali. Ketika waktu sholat zuhur tiba dan muridnya tetap tidak hadir, ulama mengirim seseorang untuk memeriksa, tetapi mereka melaporkan bahwa pintu tidak dibuka. Hingga malam, keadaan tetap sama. Setelah sholat Isya, ulama memutuskan untuk pergi sendiri. Ketika ia sampai di rumah pemuda itu dan mengetuk pintu, tidak ada yang menjawab. Namun, dari dalam rumah, terdengar suara burung beo berteriak, "Tolong! Tolong!" Ulama menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ia mengumpulkan para tetangga dan mendobrak pintu rumah. Ketika mereka masuk, mereka mendapati rumah itu kosong kecuali burung beo yang tetap berada di dalamnya. Semua orang mengira bahwa pasangan suami istri itu sedang pergi berlibur. Pada malam hari, ketika waktu sholat tahajud tiba, ulama merasa gelisah. Malam itu, ulama merasakan kegelisahan yang mendalam. Ia mengatakan kepada istrinya, "Aku merasa bahwa muridku sedang dalam kesulitan. Ada sesuatu yang mengganggunya." Istrinya mencoba menenangkannya dengan mengatakan, "Tidak, mereka baru saja menikah. Mungkin saja mereka sedang pergi berlibur." Namun, ulama tersebut bersikeras, dia tidak mungkin pergi tanpa memberitahuku. Istrinya berkata, "Jangan khawatir, tidurlah saja." Namun, saat ulama itu tidur, ia mengalami mimpi yang mengganggu. Dia melihat muridnya menangis dengan darah mengalir di pakaiannya. Terbangun dari mimpi itu, ia menceritakan apa yang dilihatnya kepada istrinya. Istrinya berkata, "Kamu terlalu memikirkan hal ini, makanya kamu mendapatkan mimpi seperti itu." Namun, malam berikutnya, ulama mengalami mimpi yang sama. Dan pada malam ketiga, ia kembali melihat muridnya dalam keadaan yang sama, menangis dan berlumuran darah. Tidak bisa lagi mengabaikan perasaan ini. Ulama bangun, mengambil wudhu, dan mulai membaca ayat-ayat Al-Quran. Sambil membaca, ia merasa seolah-olah petunjuk mulai terungkap, dan ia mendapat bisikan untuk melihat halaman rumah muridnya. Merasa semakin khawatir, ulama mengumpulkan beberapa orang dari lingkungan sekitar dan pergi ke rumah pemuda soleh tersebut. Ketika mereka tiba, burung beo itu kembali mulai berteriak, "Tolong! Tolong!" Menyadari ada sesuatu yang salah, mereka mulai menggali tanah di halaman seperti yang terilham dalam mimpinya. Ketika mereka menggali, mereka terkejut menemukan jasad pemuda yang mereka kenal. Mereka tidak percaya bahwa murid yang mereka cintai terbaring dalam keadaan seperti itu, tanpa diberikan kain kafan yang layak. Ulama merasa hatinya hancur dan bertanya-tanya siapa yang kejam melakukan ini pada muridnya. Namun, melihat jasad pemuda itu, mereka menyadari tanda-tanda keajaiban Allah. Tubuh pemuda itu tampak seolah baru saja dimakamkan, dan wajahnya bersinar dengan cahaya. Melihat ini, ulama menutupi wajahnya dengan tangan dan duduk di tanah, menangis penuh kesedihan. Ia juga menyadari bahwa istri pemuda tersebut tidak ada di tempat itu. Ulama kemudian segera mengurus jenazah muridnya dengan layak. Dia memimpin sholat jenazah untuk pemuda yang telah pergi dengan penuh kesedihan dan rasa kehilangan yang mendalam di hati semua orang yang mengenalnya. Setelah pemakaman pemuda yang soleh tersebut diatur, semua orang masih diliputi kebingungan dan kesedihan. Mereka bertanya-tanya siapa yang tega membunuh pemuda itu. Ulama masuk ke dalam rumah pemuda tersebut dan menangis mengenang muridnya. Burung beo yang berada di sana mendengarkan suara tangisan ulama dengan penuh keheningan. Sepertinya burung beo itu tidak akan pernah bisa berbicara lagi. Namun, Allah memberikan kemampuan kepada burung beo itu untuk berbicara dan ia berkata, wanita itu adalah seorang pelacur dan wanita jahat. Dia ingin berzina dengan pemuda yang soleh tersebut. Wanita jahat itu datang ke sini dengan menyamar dan menipu semua orang. Setelah menikah dengan pemuda soleh itu dan merasa bosan, dia meracuninya hingga tewas.
Burung beo melanjutkan. Sekarang dia telah kembali ke tempat pelacurannya untuk melanjutkan kehidupan yang buruk. Setelah mengatakan itu, burung beo diam. Ulama lalu membawa burung beo itu ke rumahnya dan memeliharanya di sana. Kemudian, ulama bersama beberapa orang pergi ke rumah pelacuran tempat wanita jahat itu tinggal. Ulama tersebut sangat marah dan berteriak dari luar, menuntut agar wanita itu keluar. Ulama tidak ingin masuk ke dalam rumah tersebut. Mendengar suara ulama yang marah, seorang pelayan wanita itu keluar sambil menangis. Pelayan itu bertanya, "Apakah Anda adalah guru dari pemuda yang soleh itu?" Ulama menjawab, "Dia, aku adalah gurunya, juga ayah baginya." Panggil wanita pelacur itu, wanita jahat yang telah menyakiti anakku. Pelayan itu kemudian berkata, dia sudah mendapatkan hukumannya. Pada malam dia membunuh suaminya dan kembali ke rumah pelacuran. Dia sangat senang dan bersiap-siap untuk melanjutkan kehidupannya yang buruk. Namun, tiba-tiba tubuhnya mulai berubah dan dia menjadi seekor monyet. Kami mengurungnya di sebuah kamar karena kami takut melihat wajahnya. Pelayan itu melanjutkan, aku juga terlibat dalam perbuatannya terhadap pemuda yang soleh itu. Dan sekarang, wajahku juga mulai berubah. Aku merasa bahwa aku akan menjadi seperti dia. Tolong maafkan aku dan mintalah pemuda itu untuk memaafkanku. Allah telah menjadikan dunia ini seperti neraka bagiku. Ulama itu berkata, Allah telah memberikan hukuman duniawi kepadamu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Anakku telah mati syahid, tetapi majikanmu telah berubah menjadi monyet selamanya. Semoga Allah melindungi kita dari kejahatan dan memberi kita kekuatan untuk melakukan perbuatan baik.